Ya, pemirsa sekalian, seperti biasanya kita setiap Jumat malam dalam acara Titik Temu bersama saya Refli Harun dan partner saya Kang Asep. Saya tadi agak terperangah sedikit karena jam kita agak mundur nih, Kang Asep. Bukan jam mundur. Tidur. Sekarang jamnya menjadi pukul 21.00 ya, sampai 22.00. Sebenarnya cocok bagi eksekutif bicara talk show dan lain sebagainya. Nah, pemirsa sekalian, temanya kali ini adalah media TV antara idealisme dan bisnis. Ya, tema yang klasik ya, tetapi kadang-kadang susah mencari jalan pemecahannya. Nah, nanti kita akan lihat ya narasumbernya siapa. Sebelum kita lanjutkan, Kang Asep ya, saya Refli Harun. Masih ingat kan saya Refli Harun? Oh, ya, jelaslah Refli Harun. Saya juga Asep Ivan Iriawan dong. Ya, kita ikuti prolog berikut ini. Televisi merupakan salah satu media massa yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Televisi bahkan telah menjadi guru elektronik yang mengatur dan mengarahkan serta menciptakan budaya masa baru. Tayangan program televisi seperti reality show, infotainment, sinetron, film, bahkan iklan sekalipun turut serta mengatur dan mengubah gaya hidup masyarakat kita. Persoalan utama yang timbul antara lain ketika konsentrasi kepemilikan modal dalam industri media massa kian menguat. Media dan jurnalisme di dalamnya pun terancam untuk menjadi sekedar bisnis dan barang dagangan. Persaingan bebas seolah memaksa media massa untuk memunculkan kreativitasnya dalam rangka menarik dan mendapatkan minat dari masyarakat. Akibatnya, beberapa media massa kemudian terikat arus komersialisasi besar-besaran sehingga apapun dilakukan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Tampilan acara terjebak dalam eksploitasi, kemiskinan, kekerasan, sensasi, dan konflik, serta sengaja mengaduk-aduk emosi pemirsa. Idealisme pun dikesampingkan, semua disetting demi rating. Mencuatnya berbagai kasus yang melibatkan public figure menjadi menu utama sorotan media yang abai terhadap privasi orang. Persoalan muncul tatkala media massa televisi menampilkan tayangan yang tidak sesuai dengan etika dan moral yang dikemas dengan beragam tampilan yang seolah kreatif, padahal sejatinya bisa berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak-anak dan remaja. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran oleh KPI seolah hanya sekedar pedoman saja. Lantas, mampukah media televisi kita tetap berjaya dengan mempertahankan idealisme? Selengkapnya kita bahas dalam Titik Temu malam ini. Ya, pemirsa sekalian, media TV antara idealisme dan bisnis, Kang Asep ya. Semua disetting demi rating ya. Tapi kan real soal rating gitu kan? Ya, fakta. Tapi kan kita tahu gini, Mas Refli, bahwa media itu dulu kan sebagai bagian kontrol sosial, sebagai malah kan menyebutkan di dunia nyata sana misalnya pilar demokrasi keempat. Kita berharap bahwa bagaimana mau diberitakan media. Orang tahu di dunia sana di media. Orang perilaku karena media. Bahkan ribut politik melalui media. Tapi ini spesifik media televisi ya? Iya betul, media televisi. Tapi kan sekarang televisinya kadang dulu kan berharap dicetak. Sekarang orang nonton TV. Tapi ketika nonton TV bisa langsung kan berhadapan. Tapi ketika berhadapan dengan beberapa TV, ya stasiun televisi, faktanya kan mempengaruhi budaya masyarakat, pengaruh perilaku. Karena kalau di dalam media TV itu kan tidak hanya sekedar ada jurnalismenya, tapi ada juga entertainmentnya kan begitu. Jadi kita
sekarang ini kita bicara mengenai media TV secara keseluruhan, tidak hanya entertainment, tapi juga jurnalisme, tidak hanya jurnalismenya, tapi juga entertainmentnya. Atau ada orang yang menggabungkan keduanya, infotainment misalnya, padahal kadang-kadang kaidah-kaidah jurnalismenya juga tidak jalan juga. Gitu. Tapi kan sebenarnya kalau bicara jurnalisme kan di situ ada netralitas, ada independensi. Nah sekarang ketika ada independensi, netralitas, ada kepentingan rating tadi, apalagi ada kepentingan politik kan, pemiliknya orang politik, cilaka dong medianya kan tidak nyampe kepada publik. Ini Kang Asep ini sebenarnya latar belakangnya apa ini? Saya kan kita kan sering di TV jadi tahu. Kalau sering di TV kan jadi tahu. Yang saya dalam catatan saya ini mantan hakim ini. Ya hakim kan nggak dari semua perkara. Oke. Termasuk perkara media ya? Perkara media, hakim dianggap tahu hukum. Hukum media pun harus tahu. Kita kan belajar hukum media. Karena saya lihat-lihat ini pengamat hukum ya, boleh lah ya, bukan pengamat media. Tapi nanti kita akan ada tamu yang memang lebih ngerti kan? Yang memang bidangnya memang membawahi hal tersebut ya. Tetapi begini Kang Asep ya, kalau kita bicara kadang-kadang saya lihat ada ambivalensi juga di antara pemilik media atau katakanlah di bos-bos media ya. Di satu sisi bicara tentang edukasi, oke ya. Tapi di sisi lain dia peduli rating juga. Betul. Padahal kadang-kadang antara rating dan tayangan yang mengedukasi itu kadang-kadang tidak bisa nyambung. Ya, kita coba lihat misalnya berita misalnya, bandingkan dengan sinetron misalnya, bandingkan dengan gosip. Nanti yang tamu kita nih akan pilih juga. Ada TV berita, TV gosip. Tapi yang menarik berita lah mungkin bagi kita. Kalau gosip kita kan bukan dunianya kan. Nanti infotainment menjadi info haram gitu kan. Tapi ini kan kita bicara media TV secara totalitas. Tapi aneh, sekarang aneh. Satu tema, satu konten di dua TV yang berbeda, akhirnya beda gitu. Itu seperti pertandingan sepak bola katanya. Final 1-3-1, 1-3-1 kan. Final Piala Dunia katanya pemenangnya berbeda kalau TV-nya lain gitu ya. Tapi bukan di TVRI kali ya. Bukan. Tidak sesama biskota dilarang saling mendahului ya. Tapi itu penting karena bagaimanapun berita masyarakat kan butuh haus berita dan berita itu mendidik, edukatif. Jangan sampai beritanya misalkan memprovokasi. Ya, tapi kalau kita lihat ya zaman dulu TVRI misalnya ya, sebenarnya kan banyak tayangan-tayangan yang bagus ya, yang kemudian juga ratingnya tinggi. Dulu saya ingat misalnya ada sandiwara Lost Man misalnya. Lost Man. Sebelumnya ada juga Didu tuh, misalnya yang belum mengalami. Itu kan tayangannya baik. Betul. Ya, edukasinya juga baik. Lalu kemudian memperkenalkan budaya ya, dialognya juga bagus. Tetapi kok memang sekarang agak berbeda ya. Mungkin dulu ada film yang di TVRI dulu. TVRI cuma satu dulu. Charles Angels ya, Little House on the Prairie ya kan? Itu kan juga bagus sekali film mendidik itu ya. Film mendidik dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya itu dicangkokkan yang ke industri sekarang sepertinya tidak juga bisa bersaing. Malah dulu ada yang batu dunia dalam berita jam 9 itu orang dunia dalam berita. Jadi sangat dia tahu perkembangan tanah air bagaimana. Kang Asep gosipin TVRI ini enggak ya? Enggak, kita kan bicara fakta. Saya kan dulu kan caca TV kalau nonton TV itu kan ingat karena dulu kalau saya pacaran kalau muda dalam berita kan dulu Pak Samba, Sam Amir harus pintu dari ketok-ketok suruh pulang saya. Begitu ya? Standarnya padahal kita pengen alasannya untuk dunia dalam berita lihat berita. Padahal sebenarnya ada dua patokan, dunia dalam berita atau berita terakhir. Nah, saya maunya patokannya berita terakhir. Tapi waktu itu belum pacaran saya soalnya. Oh ya, masih kecil ya. Tapi ada juga hiburan juga lumayan bagus TVRI kan. Kesenian daerah dari desa ke desa itu kan juga tetapi kan pada waktu itu kan masih sendiri ya, belum ada saingan. Dan saya kira sekarang kan multi platform. Jadi televisi kan tidak hanya saingannya televisi itu sendiri, tapi ada juga internet misalnya. Media sosial. Ya, media-media sosial lainnya. Bahkan kadang-kadang kita menonton televisi karena tayangan dari internet. Jadi kita tidak sempat nonton siaran langsungnya, dicari di YouTube ya kan? Nah, itu tapi kan sekarang walaupun langsung juga Mas Dewi, sekarang masyarakat tuh kan pinter pegang remote. Kalau TVA misalkan beritanya tidak menarik, isinya tidak menarik, tinggal pijit remote, tinggal pindah gitu kan. Ya kalau dulu kan susah mencari remote. Pertama remote-nya tidak ada, kedua memang channelnya juga nggak ada, dan kecuali satu. Tapi ada yang menarik sebelum lupa Mas Dewi kalau ini. Kalau sekarang TV banyak, saya khawatir kenapa? Ya, demi kepentingan jangan-jangan sampai dimonopoli oleh kepentingan tertentu. Bayangkan kalau misalkan ada 10 stasiun TV, pemilik cuma satu. Dan dia pegang kekuasaan, saya khawatir juga. Ya, tapi sebelum kita bicara mengenai soal yang begini-beginian, ya kita jeda iklan berikut ini. Tetapi saya harus memperkenalkan nih tamu kita Kang Asep ya. Beliau adalah Azima Subagio ya, yaitu komisioner
KPI Pusat. Saya selalu ingatnya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, pemirsa sekalian, kita lanjutkan dialog kita seperti janji saya tadi. Kita sudah kedatangan tamu kita, Ibu Azima Subagio. Beliau adalah komisioner KPI Pusat ya. Ada KPI daerah juga Bu ya pasti ya? Ada. Oke, tapi provinsi. KPU Pusat dan daerah itu tidak hierarkis ya? Tidak ya? Koordinatif. Oke, koordinatif ya. Ya, Bu Azima ya, selamat datang di Titik Temu ya. Seperti biasanya saya selalu bertengkar sama Kang Asep ya, untuk mencari titik temu, walaupun kita tahu masalah ini masalah klasik ya. Betul. Media TV antara idealisme dan bisnis. Kang Asep kok sepertinya kok diam itu melihat Bu Azima. Saya kaget gitu. Ibu berani nggak negur TV-TV yang suka acaranya ada karu-karuan itu? Oh iya, itu bagian dari pengawasan kami. Kalau negur berani, masalahnya diulangi apa enggak, itu masalahnya. Karena saya suka kaget Bu. Karena ada contoh misalnya satu tayangan ya kan, ditegur, sudah ganti judulnya ya, tadinya misalnya A diganti B tapi tetap saja sama. Lagi, kan, gitu, kan? Oke, Bu Azima, sebelum kita terlalu banyak ngomong ya, Kang Asep ini kalau nggak ditegur juga dia akan ngomong terus ya. Ini bagaimana mencari titik temu antara idealisme dan bisnis ini? Saya pernah satu taipan televisi mengatakan biaya televisi itu bisa 1 miliar per hari. Coba bayangkan Kang Asep, kalau 364 atau 65 hari 365 miliar. Kalau belikan beras? Saya kira TVRI akan tertutup beras semua. Oke, silakan Bu Azima, silakan. Iya, sesungguhnya mudah saja ya, Mas Refli, apalagi Mas Refli pakar hukum tata negara. Kita kembali aja di undang-undang. Di undang-undang itu sesungguhnya penyiaran ini ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat, karena frekuensi ini milik publik, dikuasai oleh negara, dan dipinjamkan kepada para pengelola TV itu. Jadi dipinjamkan. Kalau untuk TV 10 tahun, untuk radio 5 tahun. Nah, kecuali TVRI tidak minjem ya. Kalau TVRI ini izinnya memang khusus begitu ya. Jadi di bawah pengawasan KPI juga? Di bawah pengawasan KPI untuk kontennya. Kalau untuk izin langsung ke pemerintah. Nah, dalam konteks inilah undang-undang penyiaran kemudian tidak lagi mendeklar adanya TV nasional. Semua TV lokal. Semua TV lokal dan lokal berjaringan. Nah, dengan adanya prinsip seperti ini adalah bagian dari demokratisasi penyiaran. Kemudian hadir juga KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Dulu kan yang mengawasi TV semua pemerintah seperti itu. Sekarang ada unsur masyarakat. Jadi ini lembaga independen. Lembaga independen dan juga aspirasi masyarakat bisa langsung melalui kami. Nah, dalam konteks ini tadi ya, TV berjaringan artinya harapannya adalah nantinya itu akan juga menumbuhkan industri-industri kreatif di daerah. SDM lokal juga bisa direkrut seperti itu. Nah, kalau terus kemudian bahasanya adalah kok untuk memproduksi TV ini mahal, kemudian juga butuh SDM yang banyak. Ya, kenapa mau masuk meminta frekuensi ke negara? Harusnya kan sebagai pengusaha dia sudah menghitung cost-nya begitu ya, profitnya gitu kan. Mas Refli tahu negara dapat berapa sih dari penyiaran? Tidak sampai 40 miliar setahun. Setahun tidak sampai 40 miliar. Itu apa? Lembaga uang penyiaran. Apa itu? Itu namanya uang BHPF ya, biaya hak penggunaan frekuensi. Bayar ke negara itu berarti. Cuma 40 miliar. 40 miliar. Kalau iklan nggak ada persentasenya negara. Padahal itu satu hari televisi saja itu mungkin 40 miliar iklan itu ya. Iya, padahal iklan yang diperoleh oleh TV itu bisa sampai 70 hingga 125 triliun. Per hari berapa? Kalau satu itu televisi. Setahun ya, kira-kira iya, TV yang ranking pertama itu bisa sampai 10 begitu ya per hari ya.
per tahun. 10 triliun. Oke. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana manajemennya saja, begitu ya. Ada yang menganggap bahwa kalau misalnya membuat konten lokal, membuat studio lokal di daerah itu mahal pada tataran yang mana, begitu. Pada tataran dia misalnya variable cost-nya, justru variable cost-nya kalau mempunyai SDM di lokal itu justru sangat murah, begitu. Karena dia orang lokal, nggak perlu pakai nginep, nggak perlu ongkos pesawat dan segala macam. Azima, kan kita bicara mengenai program yang laku dijual. Iya. Ya. Antara idealisme sama rating tadi. Jadi tapi Kang Asep, sebelum kita program laku dijual, ternyata kita harus ikuti info terkini. Pemirsa jangan kemana-mana. Ya, pemirsa sekalian, kita lanjutkan dialog kita. Ya, Bu Azima, silakan. Tadi soal rating di satu sisi dan kepentingan bisnis. Toh pemilik modal kan yang paling penting kan rating tinggi, berarti iklan akan tinggi kan, bisa dijual. Dan kalau kita bicara televisi peringkat 1, peringkat 2, itu justru yang non edukatif semua, yang tayangannya dari maghrib sampai jam 12 malam itu sama saja, ya. Misalnya mengekspos hal-hal yang sifatnya pribadi, yang aneh-aneh lah pokoknya. Itu bagaimana? Iya, memang sesungguhnya ini yang banyak jadi catatan dari masyarakat dan kita semua adalah TV komersial, ya, bisa dibilang, ya, lembaga penyiaran swasta. Kenapa? Karena dia hidup dari iklan. Masyarakat sudah tidak perlu lagi bayar iuran, dan kondisinya masyarakat kita adalah inginnya tayangan bagus tapi gratis, kan begitu. Nah, di sini yang perlu ada titik temunya itu ditonton juga karena persaingan, kan? Betul, karena persaingan yang ketat. Sementara ini adalah industri padat modal. Jadi titik temunya adalah bagaimana sebenarnya kita menyamakan atau menjadikan pemirsa itu adalah acuan yang penting bagi pada saat membuat produksi. Jadi bukan rating, ya. Rating itu sesungguhnya adalah memang dibutuhkan untuk mengukur kuantitas, bukan kualitas. Kalau kualitas kita balik lagi kepada regulasi, kepada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, dan kepada keinginan pemirsa sendiri. Nah, ini yang kurang komunikasinya antara pengelola TV dengan penontonnya. Penonton diwakili oleh siapa? Oleh KPI atau gimana? Bisa oleh KPI, bisa kemudian mereka juga membuat semacam komunitas-komunitas penonton. Tapi kan rating itu kan selalu menjadi barometer untuk memancing misalnya iklan misalnya, kan? Dengan mengatakan ratingnya tinggi, lalu kemudian iklan juga akan datang. Dan satu-satunya cara bagi iklan untuk bisa mengiklankan adalah sejauh mana program ini ditonton oleh banyak orang, kan begitu. Tadi Mas Revi bilang sempat bahwa sekarang kita sudah hidup di era multi platform, konvergen. Kalau zaman dulu gitu ya, mungkin rating itu satu-satunya alat ukur. Padahal sebenarnya metodologinya itu sangat debatable, ya. Bayangkan kita 251 juta jiwa seluruh Indonesia hanya diwakili oleh 2.000 orang responden yang kita tidak tahu respondennya siapa. 2.000 orang itu di kota-kota besar saja? Di kota-kota besar, 10 kota. Kita bicara Medan, nggak bicara Tarutung, tidak bicara tempat lain, Garut gitu, ya. Bicaranya Bandung, seperti itu. Ya, tetapi selalu jadi acuan, itu yang menjadi persoalan. Nah, yang menilai swasta itu, ya. Dan pemilik televisi juga selalu menjadikan itu acuan, karena acuan lain tidak ada. Sekarang ada acuan lain, alternatif lain, yaitu media sosial. Nah, media sosial itu bisa secara definitif bahwa yang melihat, yang mengklik itu kan setiap klik, setiap hits itu kan terhitung. Jadi sekarang sudah mulai ada TV yang tidak lagi memakai rating. Rating itu hanya jadi nomor 2 lah. Nomor 1 yang dia pakai itu adalah media sosialnya. Yang jadi, masuk ke TV-nya? Yang di-link dengan TV-nya, seperti itu. Jadi saksikan, jadi dia sampaikan kepada komunitasnya, saksikan, sebentar lagi kami akan menayangkan ini. Kemudian komunitasnya interaktif, kemudian juga memberikan respon, ada hadiahnya dan sebagainya. Tapi itu apakah itu sahih juga? Karena ini kan fenomena kota besar juga. Mereka yang memiliki akses internet yang lancar, ya.
itu kan kita tidak bicara ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang kayak jauh. Demo Bayaran itu ya orang-orangnya yang main-main gitu kan, mungkin teman-temannya keluarganya main-main gitu. Oke. Apapun metode barangkali tidak ada yang ideal, tapi silakan Bu Azima. Tapi itu sebenarnya satu terobosan. Setidaknya bahkan lembaga rating yang cuma satu itu di Indonesia itu juga sudah mulai memakai media sosial juga, karena terbukti ini lebih sahih, dan bahkan CTV yang sudah mulai memakai itu, dia berani challenge gitu ya. Dalam sebuah pertemuan misalnya dibilang coba tuh ke tim pemasaran Bapak sebut 10 misalnya acara TV terbaik, ternyata 5-nya itu di TV itu. Gimana kalau misalkan ketika di-challenge oleh masyarakatnya penggemarnya bagus, tapi bertentangan dengan KPI gimana? Nah, kalau buat KPI sih itu tetap harus diberi sanksi begitu. Tapi lanjutkan dulu yang tadi. Kang Asep hobi sekali motong-motong. Senang juga, soalnya yang 5 tadi ya. Mumpung kesempatan di sini terus pulang. 5 tadi apa gitu? Iya, jadi ternyata dari 10 itu yang 5-nya itu adalah yang ada di TV ini. Seperti itu. Karena memang para marketernya ini adalah memang orang-orang muda yang rindu gitu tayangan-tayangan yang bersih, tayangan-tayangan edukatif, menghibur tapi sehat, seperti itu. Dan kami jadi tertarik, ini kok TV ini bisa ya buat seperti itu, begitu ya. Ternyata mereka punya filosofinya adalah kami membuat produk dari hati, dan kami membuat produk juga untuk keluarga kami. Sayangnya kan kita, itulah susahnya, kita tidak bisa menyebut televisinya apa kan maksudnya. Jadi pemirsa sekalian juga mohon maaf. Nah, dan kami lihat tidak bisa menyebut televisinya juga programnya apa. Tapi kira-kira programnya apa, contohnya? Misalnya, jangan sebut nama. Ya, dia ada musiknya juga, tapi tidak seronok bajunya. Kemudian liriknya juga tidak vulgar, begitu. Kemudian juga tampilannya juga baru, begitu ya. Lalu ada talk show-nya juga, ada sinetronnya juga, tapi bukan sinetronnya series, sinetronnya yang langsung selesai seperti itu. Bahkan ada acara-acara yang sifatnya mungkin kalau dulu ini banget bapak gua banget gitu ya, tapi ternyata bisa dia kemas recycle tapi kemudian tampak muda ya, tampak muda seperti itu ya. Tadi ya musik 80-an misalnya seperti generasi itu, saya lah tuh, generasi Kang Asep misalnya seperti itu. Musik 80-an tapi yang nonton ada juga yang muda-muda. Banyak, anak-anak saya juga pada seneng kok musik itu. Kok enak lagunya katanya. Iya, prinsipnya adalah kapanpun acara itu, anak-anak kita sendiri pasti suka bangun malam-malam gitu ya, menonton, itu aman. Nah ini saya juga malah memperingatkan ini pemilik televisi dan kemudian juga bos-bos televisi yang memegang acara, jangan rating saja yang dipikirkan, tapi sejauh mana program tersebut bisa mengedukasi dan kemudian juga punya prospek untuk menjadi program yang disukai, begitu ya? Iya. Gitu. Jangan sampai pemilik televisi ini jadi seperti penjual narkoba, Mas Rafli. Maksudnya ngasih orang biar ngasih orang racun begitu ya, untuk memperkaya diri sendiri. Nah, jangan begitu. Harapan kami adalah ingat ya, jangan jadi penjual narkoba. Sama sejenis narkoba ternyata. Tapi beliau ini pernah menghukum pengguna narkoba. Hakim mati mantan hakimnya kalau gitu kan. Untung boleh, tapi jangan merusak lah kan, seperti itu prinsipnya. Bu Azima ya, kita membayangkan ya ada titik temu baru bahwa rating tetapi ada di luar rating tersebut yang kemudian orang bisa men-challenge program bagus pun ternyata seketika 10 besar 5 itu dari televisi itu ya. Artinya ada kesempatan untuk kemudian membuat program bagus yang disukai. Tapi dengan pengukuran yang mungkin lebih benar ya, bukan lebih benar ya, alternatif ya. Nah, sekarang hal lain, kita bicara jurnalismenya. Ya, kan di televisi kan tidak semuanya jurnalisme. Tapi kalau kita bicara jurnalisme, maka kemudian apa keprihatinan Bu Azima? Keprihatinan kami di KPI adalah, dan sekali lagi biasanya yang biasanya yang sensasional yang kemudian ditonton orang menurut rating begitu. Betul. Gimana? Nah, padahal yang namanya jurnalisme itu adalah harus berpihak kepada kepentingan publik. Jadi apakah itu ratingnya tinggi atau tidak, kalau memang itu penting buat publik ya harus disampaikan. Yang menjadi keresahan kami adalah banyak yang nggak disampaikan itu. Yang penting-penting itu nggak didiskusikan. Yang nggak penting didiskusikan. Yang pentingnya sampaikan. Iya, yang menjadi keresahan banyak pihak lah ya, bukan hanya kami, adalah jurnalisme, program berita
itu masih sampai detik ini dipercaya oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Oke. Walaupun banyak bohong-bohongnya ya. Nah, itu tergantung dia. pemiliknya TV-nya kan. Padahal dibandingkan program yang lain, kalau sinetron, kalau iklan itu sudah pastilah gitu ya, rekayasa dan sebagainya. Nah, berita ini ketika masih dipercaya sebuah kebenaran, lalu kemudian ada unsur-unsur yang tidak bertanggung jawab tadi, itu sesungguhnya menurut kami nanti khawatirnya jadi bumerang sendiri. Orang jadi meninggalkan produk berita dia, jadi tidak percaya seperti itu. Ya, itu kan the market punishment ya, yang menghukum pasar. Tapi yang menjadi persoalan, Bu Azima, kenapa kita tidak menuju regulasi bahwa pemilik modal ya itu jangan newsmakernya, pemilik televisinya. Karena kalau pemilik televisinya newsmakernya, ya kan, ya tentu saja kemudian ya bisa mislead kan beritanya. Apalagi pemilik televisinya misalnya memiliki kepentingan politik tertentu ya. Itu bagaimana? Walaupun kita tidak menyebut nama, pemirsa tahu semua ya. Kira-kira begitu. Hampir beberapa TV kan pemiliknya ketua partai. Iya. Saya nggak menyebut loh. Saya juga nggak tahu ketua partai, saya TV Bandung. TV. Iya, Kang Asep dan Mas Refli sendiri merasakan detik-detik pada saat pilpres. Iya, pileg. Pilpres panas itu kalau pilpres. Kami itu sampai mengambil keputusan yang sangat berani, yaitu meminta untuk seluruh televisi menghentikan quick count. Oke. Ketika itu kami timbang-timbang antara satu kebebasan informasi masyarakat dan yang satu lagi adalah masyarakat ini bisa kemudian konflik sosial. Dan kita memang terpecah belah kan pada waktu itu. Dua kubu yang berbeda. Bahkan ada calon yang sudah selamatan dan sudah disebut Mr. Presiden walaupun kalah. Kan ada yang kuisnya salah ya. Nah itu makanya ketika itu kami mengambil langkah berani. Kami pikir quick count itu ya harus penghitungan cepat. Jadi 3 hari cukup lah. Gitu. Setelah itu mari kita tunggu dari KPU. Nah, dalam kondisi seperti ini, walaupun ada pihak-pihak suara-suara agak miring juga, tapi alhamdulillah respon dari masyarakat cukup bagus dan alhamdulillah tidak terjadi konflik sosial. Tapi quick count-nya kan tetap dilanjutkan kan? Ada sudah terlanjur mengumumkan hasil-hasil. Iya, tapi 3 hari itu. Setelah itu alhamdulillah tidak ada lagi. Hanya dalam jangka waktu 3 hari. Dan setelah itu tidak ada lagi berita quick count. Dilanjutkan di Mahkamah Konstitusi oleh beliau. Dan kemudian adalah ya kami pikir perlu ada punishment juga. Akhirnya ada 2 TV lah yang kami rekomendasikan untuk tidak diperpanjang izinnya kalau bisa. Dan izin itu negara ya? Izin itu dari negara. Tapi di samping dari punishment ada reward nggak? Ada beberapa TV tadi yang sesuai dengan 5 tadi gitu. Oh pasti. Kami setiap tahun selalu ada reward berupa KPI Award. Karena saya nggak tahu KPI Award. Ini kelihatan ini tidak pernah nonton ini KPI Award. Saya kalau pulang malam tidur biasanya. Itulah susahnya ya. Beliau ini meminta masyarakat untuk kemudian teredukasi, tapi beliau sendiri tidur. Jadi kalau kita bicara jurnalisme ini ya, jadi titik temunya di mana, Bu Azima? Titik temunya adalah ya kembali lagi ke kode etik jurnalistik, kembali lagi harus dipisahkan, diberi firewall antara pemilik dengan newsroom. Karena kalau tidak ini bisa jadi bumerang sendiri. Dulu kan yang menyiarkan berita hanya TVRI, Mas Rafli. Tapi begitu reformasi, TV-TV swasta sudah boleh menyiarkan berita. Tapi tolong dijaga kepercayaan publik ini, jangan sampai nanti kemudian diambil lagi. Sudahlah kalau seperti itu TVRI saja menyiarkan berita. Tapi firewallnya ada, ya kan? Cuman kan dalam kondisi pegawai-pegawainya sudah tahu, wah ini kepentingan bos, jangan diganggu-gugat. Ini bos suka, ini bos suka, karena itu kita cari terus. Jadi sebenarnya tidak ada intervensi langsung barangkali, tapi kesadaran kognitif newsroom itu memang sudah begitu. Iya, ini yang sedang kami coba telusuri ya, dan juga mungkin nanti ke depan akan kami koordinasikan dengan Dewan Pers. Jadi ada sebuah fenomena, Mas Rafli, bahwa TV-TV ini kemudian dia menyebar reporter-reporter magang baru 4 bulan, baru 6 bulan, carilah tokoh ini dibekali, pokoknya nanya apa aja hanya untuk stock shot. Suatu saat misalnya dibutuhkan, dibutuhkan misalnya Kang Asep tiba-tiba ada
isu apa nih yang menjerat gitu kan. Wah, susah pasti kan menghubungi Kang Asep. Oh, kita punya stock shot. Nah, dengan stock shot itu kemudian direkayasa seolah-olah ini ada info dari Kang Asep langsung, ada statement. Ini kejadian. Dan ini menurut kami ini sudah menyalahi kode etik. Karena yang namanya berita itu harus kontekstual. Iya, 5W1H-nya 5W1H-nya juga harus. Jadi 5W1H itu buat pemirsa sekalian, who, what dulu ya. What, boleh where, when, who, what, when, sama how. Jadi apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Iya. Jadi ya titik temunya adalah itu. Ingat bahwa end user atau pengguna akhir dari televisi itu adalah masyarakat. Kalau masyarakat selalu kemudian ditinggalkan dalam proses-proses produksinya, selalu dibohongi oleh siaran-siaran jurnalistiknya, tunggu saja nanti punishment. Biasa, tapi bisa menyalahkan masyarakat. Masyarakat sendiri sih senang berita. Iya, saya juga mau ngomong begitu. Iya. Itu kata siapa? Ada juga kan kenyataan. Bukan kata siapa, tapi paling tidak indikatornya adalah di televisi yang eksis secara bisnisnya. Kan bisnis kan tidak terlepas dari atensi masyarakat. Kalau sebuah program tidak ada yang nonton, iklan nggak mau masuk. Ya kan? Karena itu kemudian kalau misalnya televisi itu eksis dengan sinetron atau kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang menurut kita barangkali tidak mengedukasi, tapi ternyata televisinya untung besar, kan berarti masyarakat suka. Kasih contoh gini Mas Revi, saya sering nanya di kampus di kampus. Kalau tanya berita dia nggak tahu, tapi kalau tanya acara gosip tahu semua. Itu standar dulu. Nah, karena dia melihat lebih suka melihat artis yang ganteng dibandingkan Kang Asep yang rambutnya udah gak ada lagi. Itu kadang alam bawah sadar juga sih Kang Asep ya, seperti itu. Kadang kita kalau disodori oleh survei itu inginnya yang ideal-ideal, tapi sebenarnya ketika praktek nontonnya yang jelek-jelek juga begitu. Nah, di sisi lain itulah yang juga harusnya kami dorong juga untuk adanya literasi media. Sehingga ke depan nggak ada lagi celotehan dari pengelola media bahwa bikin program yang bermutu itu nggak ditonton. Anda sudah mengedukasi publik belum? Begitu. Jadi jangan lepas tangan juga. Bu Azimah, waktu kita memang nggak banyak lagi ya. 2 menit, 3 menit lagi. Karena kita tahu juga Bu Azimah sibuk ya. Ngawasin TV juga. Sibuk ngawasin televisi, dan saya tahu pasti di KPU itu kan keep on eye di KPI ya. Keep on eye televisi itu 24 jam toh. Apalagi sebentar lagi mau perpanjangan izin. Perpanjangan izin dan lain sebagainya. Nah, kita kira-kira kalau kita sum up disimpulkan kira-kira kalau kita acara dan jurnalisme televisi mungkin bisa dicari titik temunya lagi selain daripada yang sudah kita bicarakan tadi, Bu. Iya, jadi sesungguhnya adalah pengelola media itu harus sadar bahwa mereka dibatasi, dikoridori oleh regulasi. Iya, boleh untung sebesar-besarnya kita dorong, bahkan jangan buntung ya. Tapi jangan merugikan masyarakat. Begitu koridornya itu. Kenapa? Karena menggunakan ranah publik, frekuensi yang ini adalah dipinjamkan oleh negara. Tentunya harus bertanggung jawab juga. Kalau masyarakatnya memang suka tayangan-tayangan buruk, ya harus juga turun dong untuk edukasi. Seperti jangan ditonton ya. Iya, jangan ditonton. Artinya memang kewajibannya 2. Jadi tidak hanya kemudian memberikan sesuai dengan selera pasar, tapi turun mengedukasi agar kemudian nanti siap untuk tayangan-tayangan yang jauh lebih bermutu. Apalagi kita sudah menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Nanti kalau misalnya lebih ada sebenarnya globalisasi kalau kita lihat fenomenanya kan lumayan, Bu ya. Kalau dulu berita itu kan tidak ditonton, talk show kan tidak ditonton, tapi sekarang kan sudah mulai growing up ya. Masyarakat menengah ke bawah pun bisa menonton talk show, menonton hal-hal yang sifatnya edukatif gitu ya. Bu Azimah, sayang waktu kita tidak banyak dan kita tahu Ibu sibuk ya. Terima kasih atas bincang-bincang ini dan juga titik temu yang sudah diusahakan ya. Mudah-mudahan ada konvergensi nantinya ya. Dan kemudian masalah klasik ini bisa kita jembatannya atau dicari solusinya. Kata kuncinya untung boleh tapi jangan merusak. Gitu. Itu kata kuncinya. Bukan titik temu ya, kata kunci. Untung boleh tapi jangan merusak publik. Terima kasih Bu Azimah. Pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan bincang kita untuk nanti pada bagian akhir bersama saya Refli Harun dan Kang Asep. Jangan kemana-mana.
Ya, pemirsa sekalian, kita lanjutkan dialog kita ya. Ini tidak terasa Kang Asep sudah sesi terakhir ya. Dan saya agak menyesalkan juga kalau cuma berdua sama Kang Asep, karena biasanya tadinya sudah mencapai titik temu malah jadi titik bubar ya. Bubar aja, jangan dulu bubar lah. Oh, tidak ya. Orang juga pemirsa masih melihat kita. Begitu. Oke. Jadi dan sebenarnya kan Kang Asep juga selalu kita capai titik temu ya. Biasanya kompak ya. Tadi yang menarik tuh Kang Asep yang disampaikan Bu Azima tadi, sesungguhnya ada ya program yang baik, lalu kemudian juga bisa diukur dengan pengukuran yang barangkali juga alternatif, mungkin juga bisa dipertanggungjawabkan, dan ternyata televisi yang menggunakan tuh 5 dari 10 program yang disukai mungkin banyak peminatnya justru program-program yang baik menurut Bu Azima. Jadi kan good news ya. Artinya kan ada titik temu bahwa sesungguhnya kalau pengelola media mau membuat program yang bermutu ya, bukan tidak ada penontonnya. Tetapi tadi Bu Azima kan mengatakan apa? Kalau memang masyarakat itu belum siap, belum teredukasi, ya datang ke masyarakat untuk melakukan edukasi. Turun ke lapangan katanya. Sehingga mereka suka dengan tayangan-tayangan yang bermutu, yang punya nilai tinggi, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi yang menarik tadi Bu Johan, setidaknya saya tarik ya. Satu katanya acara, jurnalisme, pengelolaan dari pengelola. Nah kalau tiga-tiganya nyambung, ada acaranya memang sifatnya edukatif, kemudian jurnalismenya bisa dipegang kode etik, pengelolaannya tidak merusak istilah tadi kan, boleh untung tapi tidak merusak. Saya pikir pendidikan media televisi kepada masyarakat akan tercapai. Iya, untung boleh tapi jangan kemudian membuat orang lain rusak begitu ya. Tapi yang juga yang menarik adalah frekuensi itu sendiri sebenarnya cuma pinjam. Ya, bahwa ya pengelola media, bisnis media ini jangan berpikir bahwa seolah-olah frekuensi itu milik dia dan kemudian menggunakannya semau-maunya bagi pemilik media. Tapi yang aneh tadi gini ya, memang regulasi harus dirubah, karena dunia hukum ya. Tadi keuntungan negara kok cuma 40 berapa tadi? 40 M. Padahal sekali satu siaran, satu televisi bisa ratusan M kan? Iya, dari sewa frekuensi tadi. Seperti pemerintahnya seperti fakir miskin, zakat fitrah 2,5% gitu kan. Nah, sekarang harus diciptakan seperti bagaimana juga masyarakat dananya seperti pajak masuk kepada pemerintah. Kembali kepada pendidikan tadi ke masyarakat. Iya, seharusnya ada dana yang kemudian untuk edukasi masyarakat. Ke lapangan tadi kan. Kalau di lingkungan itu kan ada dana reboisasi. Ya, jadi kalau misalnya buka-buka hutan, menggundulin hutan, ada bukan kemudian kepala saya. Saya tidak bilang loh. Karena dilarang ya, physically dilarang ya. Jadi nanti hati-hati loh, nanti kita bicara fisik seperti ini KPI. Saya bilang saya sendiri, orang botak mah boleh habis pulang umroh. Tapi tidak boleh juga menghina diri sendiri juga tidak boleh. Nanti KPI yang akan menegur Kang Asep ya kan? Kan saya pulang umroh gitu. Kita undang KPI, tiba-tiba besok kita ditegur. Tapi intinya adalah kalau di situ kan ada reboisasi ya. Ya di sini ada juga lah edukasi ya, TV edukasi. Jadi ada program-program yang mendidik. Sebenarnya kalau kita mau optimis, Kang Asep, sebenarnya banyak kok tayangan-tayangan yang mulai dilirik masyarakat dan itu punya nilai dan itu hanya kalangan menengah ke atas loh. Masyarakat daerah itu justru menangkap beberapa acara talk show, misalnya beberapa media itu mereka juga suka. Saya contoh misalnya, kalau saya ke Bandung dan sekitarnya dekat lingkungan Kang Asep, banyak yang kenal Kang Asep. Iya, itu pasti lah. Seperti saya ke Palembang juga, pasti orang-orang kenal saya. Bukan karena saya pernah tugas di Palembang. Karena kebetulan saya mainnya dekat rumah Kang Asep. Tapi ya kita harus tahu diri Kang Asep ya. Yang namanya pengamat seperti kita ini tidak mungkinlah bersaing sama artis ya kan? Oh, boleh lah. Yang tidak boleh kan? Kan kita ngamat-ngamati. Iya. Kalau artis kan perform ya kan? Kita bisa salah namanya pengamat. Cuma masalahnya adalah dalam rangka edukasi tadi, mungkin Kang Asep juga pernah mengalami ya. Biasanya kalau kita mau diundang talk show, ditanya dulu pendapat kita apa. Saya biasanya nggak mau saya. Iya. Jadi ketika ditanya pendapat, kalau cocok itu diundang, dipanggil, kalau tidak nggak dipanggil. Maaf, udah siarannya berubah dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang menyulitkan, ya. Karena kan kita juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat, menyampaikan hal yang sesungguhnya kan. Nah, kebetulan saja kalau misalnya cocok dengan kepentingan pemilik modal, bukan karena cocok apanya, tapi karena kebetulan pendapat kita sama. Tapi ada juga misalkan TV Bapak, secara sumber itu udah pernah cocok dengan TPX, nggak diundang. Oke, Kang Asep, tidak terasa ya, waktunya sudah jam 22.00, padahal kita geser waktu 21. Nah, pemirsa sekalian, kita ternyata habis waktunya, ya sayang sekali. Tetapi intinya adalah kalau kita bicara antara
TV, idealisme dan bisnis, bukan berarti idealisme dan bisnis itu tidak bisa disatukan, ya. Ada tayangan-tayangan yang kemudian bisa justru mengedukasi masyarakat, tapi juga laku untuk dijual. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, terkait dengan jurnalisme dan lain sebagainya, harus diingat bahwa yang namanya frekuensi ini milik publik. Jangan semena-mena dan jangan salah digunakan. Ya, jangan disalahgunakan. Dan kemudian yang paling penting adalah boleh mencari keuntungan, tapi jangan membuat orang sesat atau kemudian merusak publik. Pemirsa sekalian, tidak terasa waktu kita sudah habis. Kami harus pamit undur diri ya. Saya Refli Harun dan saya Asep Iwan Iriawan. Kita akan bertemu kembali dalam titik temu Jumat depan ya, seperti biasanya. Dan acara jamnya. Dan sekarang pada pukul 21.00. Selamat malam.